Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Mirza Syahputra dan teman saya Bayu Raditya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ancaman disintegrasi pasca proklamasi kemerdekaan periode tahun 1945 hingga 1965. Overview materi yang akan kita bahas yakni terdiri dari ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Kemudian ada ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Yang pertama, pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian ada ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Terbagi menjadi 2, yakni pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta. Baik, yang pertama kita akan mulai membahas dari konflik ideologi. Ada dari PKI Madiun tahun 1948. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Indonesia saat itu, yakni Amir Syarifuddin, mundur dari jabatannya. Amir Syarifuddin yang merasa kecewa akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang melibatkan beberapa partai di antaranya, yakni Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun yakni selain berusaha untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan PKI Madiun juga bertujuan untuk yang pertama, 1. Membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dan yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Kemudian upaya pemerintah. Terdapat beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, yaitu Presiden Soekarno memberi pilihan kepada rakyat untuk ikut dengan PKI atau Soekarno-Hatta, dan melakukan operasi militer untuk merebut kota Madiun, serta operasi pembersihan. Selanjutnya, dari konflik ideologi ada pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo atau SM Kartosoewirjo. Latar belakang DITII ini di Jawa Barat ini adalah penandatanganan perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosoewirjo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Dia bersama kurang lebih 2.000 orang pengikutnya yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah menolak berpindah dan memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Proklamasi NII ini dilaksanakan pada 7 Agustus 1948. Sebagai sebuah gerakan politik, gerakan DITII ini berupaya untuk membentuk sebuah negara yang didasari akan syariat Islam dan juga bebas dari pengaruh Belanda. Penumpasan di berbagai wilayah. Yang pertama, penumpasan DITII di Jawa Barat. Pada awal pemerintahan RI, berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Muhammad Nasir, namun gagal. Maka ditempuh operasi militer yang dinamakan Operasi Baratayuda. Yang kedua, penumpasan DITII di Jawa Tengah. Penyelesaian pemberontakan DITII di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Banteng Negara. Yang ketiga, penumpasan DITII di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakar, pemerintah melancarkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari Divisi Siliwangi. Yang keempat, penumpasan DITII di Aceh. Pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi pemberontakan David Guruh dengan memberikan status daerah istimewa bagi Aceh
dengan hak-hak otonomi yang luas. Akhirnya pemberontakan DITII di Aceh dapat diselesaikan dengan damai. Yang kelima, penumpasan DITII di Kalimantan Selatan. Penyelesaian pemberontakan Ibnu Hajar dilakukan dengan jalan damai dan operasi militer. Oke, kita berlanjut dari pemberontakan DITII ke pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI dilatar belakangi oleh kemunculan konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ingin menyebarkan PKI dalam konsep Nasakom tersebut. Di sisi lain, TNI AD masih tidak bisa menerima keberadaan PKI. TNI AD pun menolak konsep Nasakom karena dianggap hanya menguntungkan PKI. Hal ini memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI AD dan PKI. Pertentangan ini juga turut melatar belakangi peristiwa G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Adapun tujuan lainnya yakni menyingkirkan TNI AD dan merebut kekuasaan pemerintahan, mewujudkan cita-cita PKI ideologi komunis. Kemudian ada kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Yang ketiga ada menyingkirkan TNI AD dan merebut kekuasaan pemerintahan, mewujudkan cita-cita PKI untuk menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan. Upaya penumpasan. Terdapat 4 tindakan yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto dalam menumpas pemberontakan G30 SPKI. Tindakan yang pertama ditujukan untuk menetralisir pasukan-pasukan yang masih mengambil sterling di sekitar Medan Merdeka. Tindakan kedua yakni instruksi Soeharto untuk menduduki kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI. Tugas tersebut dilakukan oleh pasukan RPKAD. Tindakan ketiga yakni penyampaian informasi secara langsung oleh Soeharto terkait situasi terkini melalui siaran radio. Tindakan keempat yakni operasi merebut pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya ada ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan Kapten Tentara Kenil. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS antara tentara pendukung federalis Kenil dengan pendukung unitaris TNI. Bekas anggota Kenil yang tetap menginginkan sebagai tentara bagi negara Pasundan itu membentuk Angkatan Perang Ratu Adil. Target pemberontakan APRA. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamakan diri mereka APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Aude Hospital Weg, sekarang dinamakan Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya, pertempuran tak seimbang 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Pertempuran ini menewaskan Letkol Adolf Lembong. Akhirnya, APRA menguasai markas Siliwangi. Akhir pemberontakan APRA. Pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio, sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk Panitia Lencana Negara. Kemudian, diadakan sayembara pembuatan lambang negara. Di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Yang kedua, ada pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz
seorang mantan perwira Kenil yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Kronologi pemberontakan Andi Aziz. 30 Maret 1950, Andi Aziz bersama dengan pasukannya menggabungkan diri dengan APRIS. 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum terhadap pemberontakan Andi Aziz. 21 April 1950, pasukan TNI berhasil menduduki Makassar dan wali negara NIT. Selain itu, mereka mengatakan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. 5 Agustus 1950, pertempuran antara pasukan APRIS dan KL Kenil. 8 Agustus 1950, dilakukan perundingan dan menghasilkan keputusan bahwa pasukan KL Kenil harus meninggalkan Makassar. Andi Aziz bersama dengan pasukan yang ia pimpin menyandera Letkol Ahmad Yusuf Mokoginta, pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, beserta seluruh stafnya. Mengetahui kejadian tersebut, pemerintah memanggil Andi Aziz ke Jakarta untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Sayangnya, panggilan itu tidak dihiraukan oleh Andi Aziz. Akibat tindakannya tersebut, pemerintah pusat segera mengirimkan pasukan untuk menangkap Andi Aziz. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kemudian pada bulan April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada pemerintah RIS dan diadili di Yogyakarta. Selanjutnya yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT. Peristiwa ini terjadi saat Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RMS lantas dinilai sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat sehingga dilakukan penumpasan. Hal yang melatar belakangi pemberontakan ini adalah adanya keinginan untuk mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur sebagai negara federasi. Adapun tujuan dari Dr. Christian Stephen Robert Soumokil adalah memisahkan Maluku Selatan, Ambon, Buru, dan Seram dari wilayah NKRI. Kronologi latar belakang pemberontakan RMS. Persoalan pemicu pemberontakan RMS ini bermula dari pemikiran beberapa orang Ambon yang berkuasa pada masa NIT. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di Ambon mengalami pertentangan sehingga terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Republik yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia, sementara di pihak lain kelompok federalis atau pro-Belanda yang tergabung dalam organisasi Gabungan 9 yang berorientasi mendukung kolonialisme Belanda. Seperti dikutip di buku bahan pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia 6 oleh Syarifuddin. Pada 13 April 1950, Dr. Soumokil mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon. Pada tanggal 23 April 1950, Dr. Soumokil menyelenggarakan rapat rahasia di Tulehu. Hasil dari rapat tersebut melahirkan sebuah gagasan untuk mendirikan Republik Maluku Selatan, dan disepakati pula pelaksanaan proklamasi Republik Maluku Selatan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan adalah Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu. J. Manuhutu dipaksa hadir dalam rapat rahasia Dr. Soumokil. Di bawah tekanan pasukan Kenil, J. Manuhutu akhirnya menyetujui perintah terkait proklamasi Republik Maluku Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 25 April 1950, pemerintahan Maluku Selatan mengikrarkan proklamasi Republik Maluku Selatan. Selain itu, Dr. Soumokil menjabat sebagai Presiden RMS. Menjelang waktu proklamasi, Dr. Soumokil sudah berhasil menghimpun kekuatan pasukan Kenil dan pasukan Baret Hijau yang terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz di Ambon. Sebenarnya, Dr. Soumokil ikut terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Namun, ia berhasil kabur ke Maluku dan memindahkan pasukan Kenil dari Makassar ke Ambon. Upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan RMS. Pertama, pemerintah Indonesia menyelesaikan dengan cara damai, yaitu mengirim delegasi ke Maluku Selatan untuk melakukan perundingan. Yang langkah kedua, memblokade daerah Maluku Selatan, dan yang ketiga, melakukan operasi militer ke daerah Maluku Selatan. Selanjutnya, ada ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan,
yaitu ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah sebuah pemerintahan baru berupa gerakan pertentangan di Sumatera pada tahun 1950. Lalu, Perjuangan Semesta atau Permesta adalah sebuah gerakan yang bersifat militer yang terjadi pada 1957 hingga 1960 di kawasan Sumatera dan Sulawesi. Gerakan Permesta mula-mula berasal dari kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan. Setelah dukungan yang tampak memudar, gerakan ini pula berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Kemudian dibentuk gerakan dewan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Manghui di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ven J. Samuel. Puncak pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam atau 5 hari. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi. Upaya penumpasan pemberontakan PRRI dan Permesta. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta adalah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka. Dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat, operasi ini sangatlah kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.